8 pesilat belia dijamu khusus Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Kertawisesa Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Gede Widiada 20 Februari kemarin di Warung Minadalung, Kuta Utara. Mereka ini adalah generasi duta andalan Kertawisesa masa depan yang baru saja mengikuti seleksi antar perguruan tingkat kabupaten guna mewakili kabupaten ini menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali tahun 2022. Ketua dan seluruh jajaran pelatih dan atlet-atlet kita ini sudah menunjukkan suatu semangat yang luar biasa. Saya akan memperbaiki mental terlebih dahulu dan memperbanyak latihan di perguruan-perguruan lain. Di teknik saya kurang bagus. Saya punya teknik, cuman pas berhadapan dengan lawan kita susah untuk mengeluarkan teknik yang kita punya. Memang lawan kita tuh hasil tuh juara-juara Porprov itu yang kita lawan itu. Ini ingin membangkitkan kembali masing-masing ranting di setiap kecamatan, khususnya yang mati suri sekarang ini di Kecamatan Petang. Jangan lupa subscribe. Ada cerita masing-masing atlet silat tersebut tentang pengalaman bertanding mereka. Mereka rata-rata mengaku masih harus terus mengasah skill, juga menambah jam terbang dalam bertarung di berbagai ajang pertandingan silat. Di sela acara syukuran kemarin, salah satu pesilat dari Tanjung Benoa, Niputu Herlina Rusmiati, berbagi pengalamannya. Mahasiswa Undiksa Singaraja ini menjadi salah satu dari 8 atlet muda Kertawisesa Badung yang menonjol prestasinya. Tetapi Herlin mengaku masih harus banyak belajar dari kekalahannya saat seleksi menuju Porprov Bali waktu yang lalu. Dari perguruan Kertawisesa. Nah, pada minggu lalu saya mengikuti seleksi Porprov Badung dan saya main di kelas B Putri. Nah, pada saat seleksi tersebut, Kertawisesa Badung menyeleksi beberapa perguruan yang ada di Badung, yaitu khususnya Kertawisesa, yaitu ada perguruan yang dari Adian Semal, yang ada dari Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Nah, kebetulan saya perguruan Kertawisesa dari Kuta Selatan. Nah, sebelum kita mengikuti seleksi Porprov, kita latihan selama kurang lebih 3 bulan. Saya bermain selama 2 kali, yaitu di semifinal dan di final. Nah, kebetulan saya kalah di final karena saya memiliki mental yang jika ketemu lawan yang tinggi dan banyak jam terbangnya dibanding saya langsung seperti down. Untuk rencana kedepannya, saya akan memperbaiki mental terlebih dahulu dan memperbanyak latihan di perguruan-perguruan lain. Sebenarnya dari SD guru ekstra saya ini bakti negara, tetapi semenjak saya meloncat ke sekolah SMP, guru ekstra saya ini mengikuti Kertawisesa. Nah, sampai sekarang dari SMP sampai sekarang saya mengikuti perguruan Kertawisesa. Saya berlatih di Kertawisesa Lingga Bumi, yaitu yang terletak di Kampiau, Kecamatan Kuta Selatan. Karena dulu kebetulan kakek kandung saya pas masih muda itu udah udah seneng silat gitu, bukan yang lainnya. Nah, dari sana saya disuruh mengikuti ekstra silat sampai sekarang ternyata seneng. Untuk belakang ini saya melihat gairah-gairah kebangkitannya, karena di mana pengurus Kertawisesa sekarang sudah mulai merangkul semua yang pencak silat Kertawisesa yang ada di Badung. Pelatih-pelatihnya mulai bersemangat untuk mencari atlet-atlet atau bibit-bibit baru untuk bisa terbentuk atlet yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Kertawisesa Badung semoga tahun demi tahun bisa bangkit lagi daripada ini, bisa membentuk atlet yang benar-benar lebih daripada ini juga, dan membentuk khususnya ini untuk kedisiplinan atlet dan semangat dari atlet dan pengurus Kertawisesa Badung. Lain lagi pengalaman Iwayan Widiantara.
Dari ajang seleksi tingkat Kabupaten Badung menuju Porprov itu, mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Denpasar ini sebenarnya sudah membekali dirinya dengan teknik khusus guna menaklukkan lawannya di partai final. Tetapi mengapa senjata tekniknya malah tak bisa diandalkan saat di arena pertandingan? Saya sudah mempersiapkan 3 bulan sebelum seleksi, dan pas seleksi saya bermain 2 kali. Yang pertama saya menang, pas itu saya melawan PSHT di babak semifinal. Kemudian masuk ke final, saya bertemu dengan atlet Bakti Negara, dan di sana saya kalah karena teknik belum cukup dan keadaan fisik kurang bagus jarannya. Yang pertama jelas saya di teknik saya kurang bagus. Saya punya teknik, cuman pas berhadapan dengan lawan kita susah untuk mengeluarkan teknik yang kita punya karena lawannya juga bisa mengcounter apa yang kita punya. Jadi pengalaman yang dapat saya ambil dari sana, teknik apa yang kita kuasai belum tentu bisa kita keluarkan karena lawan juga punya teknik untuk mengatasi teknik kita. Saya rasa kurang jam terbang aja. Apa kata Ketua Dewan Pelatih Perguruan Pencaksilat Kertawisesa Kabupaten Badung, Inyoman Turun, tentang hasil yang belum maksimal diraih 8 atletnya di ajang seleksi tersebut? Nama saya Inyoman Turun, jabatan saya di Kertawisesa Badung sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pelatih Badung. Atlet yang terpilih 8 orang ini adalah di Kertawisesa adalah sudah atlet yang terbaik di Kertawisesa. Namun setelah seleksi di IPSI, kita masuk ke final 4. Keempat-empatnya kalah, jadinya juara 2 dan juara 3-1 dan menjadi juara 5. Ini kemungkinan ke depannya itu kita akan memperbaiki, ada kesalahan dari atlet. Itu udah pasti, itu untuk 2 tahun ke depan nanti kita akan berusaha sekuat semaksimal mungkin, Pak. Kalau porsi latihannya udah kurang. Memang lawan kita tuh hasil juara-juara Porprov itu yang kita lawan itu. Sedangkan di Kertawisesa boleh dikatakan hanya pertandingan intern di Kertawisesa. Yang kita lawan itu adalah hasil kejuaraan Porprov yang 2 tahun yang lalu itu, Pak. Penting dievaluasi, sudah jelas itu tekniknya seperti apa, ini yang seperti apa, terus tingkatan dari latihan-latihan itu kurang ditingkatkan dari segi pelatih. Saya melihat seperti itu. Untuk kedepannya kita akan tingkatkan terus supaya kita bisa berhasil di Porprov IPSI Badung. Kalau mentalnya boleh dikatakan oke semua itu. Udah mental petarung, mental pesilat itu udah ada yang takut, ada yang ini. Tapi pesilat kita tuh sudah berjuang semaksimal mungkin. Tapi toh juga dia kandas, kalah apa boleh buat. Untuk 2 tahun lagi kita ulang lagi, begitu, Pak. Ketua Perguruan Pencaksilat Kertawisesa Kabupaten Badung, Iputu Agus Adianto, ikut angkat bicara tentang prestasi atlet silat Kertawisesa di daerahnya. Program pelatihan yang lebih intens akan didorong, termasuk menghidupkan lagi perguruan di tingkat ranting yang dinilainya masih mati suri. Nama saya Iputu Agus Adiarto, jabatan di Kertawisesa, Ketua DPC Kertawisesa Kabupaten Badung. Peta perkembangan Kertawisesa sejauh ini yang masih eksis ada di Abian Semal, Kuto Utara yaitu di Pengipian, Kuto Selatan di Kampial. Di Sempidi juga masih eksis, tapi kami kekurangan atlet di sana. Nah, kedepannya kami ingin membangkitkan kembali masing-masing ranting di setiap kecamatan, khususnya yang mati suri sekarang ini di Kecamatan Petang ya benar. Nah, di sana rencananya kami akan menghidupkan kembali ranting-ranting yang ada untuk bisa kita eksis kembali, mendapatkan atlet-atlet yang berkualitas. Kalau melahirkan ranting baru, sebetulnya sudah banyak ada ranting, kita tidak perlu membentuk, kita cuma membangkitkan kembali, ya menghidupkan kembali yang sudah ada.
itu pun sebetulnya sudah banyak ada di setiap desa. Tinggal kita menghidupkannya kembali. Agung Widiade, Ketua DPD Kertawisesa Wilayah Bali, berharap pesilat muda yang baru saja selesai mengikuti seleksi wakil Badung menuju Porprov jangan berkecil hati dengan hasil seleksi tersebut. Hal senada juga diutarakan Sekretaris Jenderal DPP Perguruan Pencaksilat Kertawisesa Imade Juwana. Kali ini kita dari DPC bersama DPD Kertawisesa Wilayah Bali terkait dengan anak-anak kita yang mengikuti seleksi antar perguruan untuk atlet Porprov gitu. Kita memberikan apresiasi walaupun mereka hanya sampai di Perak begitu. Bagi kami dari DPD Kertawisesa Wilayah Bali, ketua dan seluruh jajaran pelatih dan atlet-atlet kita ini sudah menunjukkan suatu semangat yang luar biasa. Untuk bisa sampai di Perak itu adalah perjuangan di era kebangkitan Kertawisesa yang patut kita banggakan, untuk mendapat perhatian dan bangkit kembali, untuk tidak patah semangat. Ya, kali ini kami undang syukuran, makan bersama. Ya, kita boleh tidak masuk dalam seleksi, tetapi semangat kita akan semakin kuat, dan pengalaman bertanding sampai meraih Perak ini di usia atlet kita, saya lihat wajahnya mereka masih muda-muda. Kesempatan ke depan ini masih banyak untuk mereka menyumbangkan prestasi, baik untuk membawa nama besar Kertawisesa maupun dipersembahkan kepada Badung untuk bisa masuk di dalam tim atlet Porprov pada tahun-tahun mendatang. Ini adalah sebuah rasa apresiasi kami dari Dewan Pimpinan Kertawisesa Wilayah Bali atas prestasi adik-adik kami yang ada di wilayah Badung ini. Tidak boleh kecewa, karena memang sudah hukum daripada suatu kompetisi, pasti ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Tetapi dalam sportivitas olahraga, ya kita ucapkan selamat bagi sahabat-sahabat kita dari perguruan pencaksilat yang lain yang akan mewakili Badung untuk Porprov di wilayah Provinsi Bali. Kebangkitan ini, ya prestise tingkat Perak tentu ya menjadi kebanggaan kita, dan bisa kita laporkan kepada Bapak Gubernur selaku ya Dewan Penasehat Kertawisesa Wilayah Bali. Dan tentu juga tadi kami sampaikan kepada atlet bahwa Pak Gubernur Bali telah memberikan kita dari 10 hara penggunaan tanah pemerintah daerah menjadi 16, dari 16 menjadi 20 yang telah kita tanda tangani. Dan dalam waktu yang singkat, ya kita akan diberikan bangunan yang akan sekarang ada dalam proses tender, sehingga kita akan memiliki tempat berkumpul yang lebih representatif di Padepokan Kertawisesa. Di kesempatan yang baik ini, kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali yang perhatiannya kepada olahraga tradisi ini yang cukup besar begitu. Jadi dengan hasil kemarin pada saat selekda Provinsi Bali, jadi kami juga mengharapkan kepada teman-teman atlet yang
mendapatkan perak, ya jangan putus asa, ya harus tetap berjuang, berlatih, ya karena kegagalan ini dalam merupakan kesuksesan yang tertunda. Jadi maka dari itu tetap semangat. Begitu pula halnya yang kalah, jangan putus asa. Jadi tetap berlatih karena ini merupakan pengalaman yang baik sekali dan kesempatan bagi atlet masih banyak untuk meraih prestasi. Jangan lupa subscribe